untuk hal-hal yang dianggap berfaedah. Keuskupan agung digembalakan oleh seorang uskup agung. Keuskupan agung merupakan jembatan di antara keuskupan dan bentuk kerjasama yang lebih luas lagi, yaitu konferensi para uskup. Di Indonesia secara khusus disebut Konferensi Wali Gereja Indonesia, disingkat KWI. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang apa sih keuskupan itu. Semoga membantu menambah wawasan iman Katolik kita. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih keuskupan itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita belajar bersama pengetahuan umum tentang hal-hal berkaitan dengan Gereja Katolik. Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang arti keuskupan dan keuskupan agung. Apa sih arti keuskupan dan keuskupan agung itu? Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik mendefinisikan keuskupan sebagai bagian dari umat Allah yang dipercayakan kepada uskup untuk digembalakan dengan kerjasama para imam. Sedemikian, sehingga dengan mengikuti gembalanya dan dihimpun olehnya dengan Injil serta Ekaristi dalam Roh Kudus, membentuk gereja partikular dalam mana sungguh-sungguh terwujud dan berkarya gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Keuskupan merupakan gereja partikular dalam relasinya dengan gereja universal yang dipimpin oleh Paus. Hanya Paus yang memiliki wewenang untuk mendirikan suatu keuskupan setelah mendengarkan alasan-alasan yang diajukan oleh para uskup di daerah tersebut. Pada umumnya, suatu keuskupan dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut paroki, yang dipimpin oleh seorang imam paroki. Seluruh keuskupan dipimpin oleh seorang uskup, tetapi seorang uskup belum tentu memimpin suatu keuskupan. Uskup yang memimpin suatu keuskupan disebut uskup diosesan. Uskup-uskup diosesan diangkat dan ditugaskan di dalam suatu keuskupan oleh Paus. Sementara Paus sendiri merangkap jabatan sebagai uskup Roma. Sementara itu, uskup yang tidak memimpin suatu keuskupan disebut uskup tituler. Uskup tituler bisa saja berstatus sebagai pembantu dari uskup diosesan atau uskup auxilier, calon uskup diosesan atau uskup koadjutor, atau mantan uskup atau uskup emeritus di dalam suatu keuskupan. Keuskupan juga dikenal sebagai gereja partikular atau gereja lokal. Keuskupan berada di bawah otoritas seorang uskup. Keuskupan digambarkan sebagai distrik gerejawi yang ditentukan berdasarkan wilayah geografis. Keuskupan seringkali dikelompokkan oleh tahta suci menjadi provinsi gerejawi untuk kerjasama yang lebih besar dan tindakan bersama antar keuskupan regional. Misalnya saja di Indonesia saat ini ada 10 provinsi gerejawi, di mana di setiap provinsi gerejawi ini terdiri dari satu keuskupan agung atau keuskupan metropolit
dan beberapa keuskupan sufragan. Misalnya, di Provinsi Gerejawi Palembang terdiri dari 1 keuskupan agung, yaitu Keuskupan Agung Palembang, dan 2 keuskupan sufragan, yaitu Keuskupan Tanjung Karang dan Keuskupan Pangkal Pinang. Keuskupan seringkali dipilih berdasarkan populasi dan signifikansi sejarahnya. Semua keuskupan dan keuskupan agung serta masing-masing uskup atau uskup agungnya bersifat berbeda dan otonom. Sebuah keuskupan agung mempunyai tanggung jawab terbatas dalam provinsi gerejawi yang sama yang ditugaskan kepadanya oleh tahta suci. Menurut hukum Gereja Katolik Roma, keuskupan atau dioses adalah bagian umat Katolik yang tinggal dalam suatu daerah dengan batas-batas tertentu dengan seorang uskup yang adalah pengganti Rasul Yesus Kristus, mempersatukan mereka sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam kepemimpinan. Keuskupan juga disebut gereja partikular dalam relasi dengan gereja semesta atau universal yang dipimpin paus. Hanya paus yang mempunyai wewenang untuk mendirikan suatu keuskupan setelah mendengarkan alasan-alasan yang diajukan para uskup di daerah itu. Pada umumnya, suatu keuskupan dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut paroki, di mana uskup dibantu pastor paroki dalam melaksanakan tugas pemersatu sebagai guru dalam mengajar, imam dalam ibadat, dan pelayan dalam kepemimpinan. Keuskupan dibedakan menjadi 2, yaitu keuskupan agung dan keuskupan sufragan. Pertama, keuskupan sufragan. Keuskupan sufragan adalah istilah yang hanya digunakan dalam relasi dengan keuskupan agung, yaitu beberapa keuskupan yang menyatukan diri dalam suatu provinsi gerejawi. Kedudukan keuskupan sufragan secara hukum gereja
Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-18. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-18. Bacaan-bacaan dari kitab suci, terutama bacaan Injil, mengundang kita semua untuk bisa berpartisipasi dengan belas kasih Allah. Belas kasih yang menggerakkan hati Allah dan mewujud nyatakan dengan berbagi hidup Allah sendiri kepada kita semua. Itulah mujizat yang dibuat oleh Yesus dari 5 roti dan 2 ikan yang diberi dari kekurangan para murid, dan Tuhan mengangkatnya ke surga, memberkatinya dan mengembalikan untuk kita semua. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Menyadari pula betapa besar kasih yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Tetapi kita juga sering merasa tidak pantas karena kedosaan, kelalaian, ketidaktaatan kita. Maka mari dengan rendah hati kita mohon belas kasih dan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penuh belas kasih terhadap mereka
yang lapar dan miskin. Engkau berdoa atas 5 roti dan 2 ikan untuk dibagi-bagi kepada orang banyak dengan bantuan murid-murid-Mu. Kristus kasihani. Engkau telah memberikan sabda-Mu, bahkan tubuh dan darah-Mu, sebagai rejeki rohani. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus,
Marilah berdoa. Intensi misa kita persembahkan untuk kebahagiaan abadi Francisca Linda Tan yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, Paulus Hernadi yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, Lukas Alam Sukendro yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Semoga mereka mengalami kemuliaan dan kebahagiaan abadi bersama Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Mulia dan Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan, Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini, dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan, dan memuaskan kami. Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan, dan memuaskan kami. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar
kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Engkau membuka tanganmu ya Tuhan, dan Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput.
Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, rasanya kita tidak asing dengan sabda Yesus ini, karena akhir-akhir ini ada lagu yang populer mempromosikan kata Yesus ini. Pernah dengar nggak lagu itu? MBG Mas Bahlil ganteng. Itu kan lagu yang ada di Indonesia sekarang ini ya. Rupanya atau mungkin presiden kita terinspirasi oleh kata-kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Tapi yang terjadi malah yang makan itu bukan yang harusnya menerima makanan. Ya. Dan ternyata itu menjadi kontra yang sampai sekarang masih diperbincangkan dan masih terus menjadi isu yang panas di negara kita. Di tengah-tengah isu yang sangat panas itu, sebetulnya apa yang dikatakan Yesus sudah kita lakukan di sini, di paroki kita, sedikit kecil-kecilan. Pada waktu itu saya mengunjungi satu lingkungan, ada seorang yang hidup sendirian, sudah lansia, dan agak cacat secara fisik. Saya tanya, Ibu, setiap hari Ibu masak dalam keterbatasan fisik seperti itu? Dia mengatakan, iya Romo, saya beli kalau ada tukang sayur lewat, saya beli, saya masak. Lalu saya bertanya kepada umat di lingkungan itu yang ikut hadir bersama saya waktu kunjungan, apakah kalian juga masak? Ya Romo, apakah boleh ditambah 1 porsi untuk ibu ini? Mulailah dari lingkungan yang kecil itu, lingkungan yang sederhana itu, lingkungan di mana seringkali kita harus memberi perhatian lebih pada itu, muncullah suatu apa yang disebut oleh Yesus, kamu harus memberi mereka makan, karena mereka memulai dengan memberikan dari kekurangan mereka, 5 roti dan 2 ikan yang diangkat oleh Yesus, melihat ke langit, diberkati, dibagi-bagikan. Dan sekarang tidak hanya 1 orang itu, ada 9, tadinya sekarang 7 karena sudah ada yang meninggal. Dan dari 1 keluarga yang mau berbagi, sekarang sudah ada 24 keluarga di paroki kita yang namanya feeding program. Feeding itu bahasa Inggris ya, itu memberi makan. Dan itu sangat simpel, tapi membekas di hati orang yang menerimanya karena ternyata ada yang mau berbagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, untuk melanjutkan mujizat Yesus yang dulu dia lakukan, Yesus masih mengundang kita untuk memberikan dari 5 roti dan 2 ikan itu simbol, tanda kekurangan, keterbatasan dari hal yang sangat kecil, yang tidak diperhitungkan, tapi rela kita berikan kepada Yesus. Yesus mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Dan untuk melanjutkan mujizat itu, Yesus tidak menunggu sampai mereka punya cukup untuk 5.000 orang laki-laki.
Yesus hanya mengatakan, bawalah kemari kepadaku, dan para murid memberikan pada Yesus apa yang seringkali tidak dipandang cukup, tapi di tangan Yesus yang kurang menjadi cukup, bahkan berlebihan sampai melimpah ada sisanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mengapa kita mau mendengarkan ini dan Yesus mau mengundang kita? Karena kita ingin agar kita juga bisa mengalami apa yang kita alami dari Allah, belas kasih Allah. Belas kasih itu harus menggerakkan hati kita, menggerakkan hidup kita, di mana Yesus mengatakan bahwa waktu dia melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan apa yang terjadi? Dia menyembuhkan yang sakit. Maka kalau kita ingin mengalami itu dan membiarkan belas kasih ini tetap hidup di dalam diri kita, dari segala kekurangan kita, entah itu secara emosional, entah itu secara sosial, mungkin kita tidak merasa damai, tentram, merasa ketakutan, entah itu secara ekonomi, ada kekurangan, kita akan disembuhkan oleh kekuatan belas kasih Allah. Saya mengundang kita semua, mari kita memberikan dari kekurangan kita. Minggu depan WKRI, mak-mak kita yang paling hebat di paroki ini, WKRI itu akan juga berbagi di bulan kebangsaan ini. Rasanya kita tidak usah menunggu sampai kita bisa mempunyai yang cukup. Dari kekurangan kita, kita izinkan Tuhan mengangkatnya ke surga, menghubungkan langit dengan bumi ini. Maka apa yang kita doakan setiap hari, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga, akan terjadi di dalam hidup kita, di paroki kita, lingkungan kita, dan terutama masyarakat kita. Saya juga mengundang tidak usah menunggu sampai kita punya cukup. Semua diundang untuk memberikan dari kekurangan kita. Masing-masing kita punya kekurangan. Ya. Di dalam Injil Yohanes, 5 roti dan 2 ikan itu siapa yang membawa? Itu anak kecil. Ada seorang anak kecil membawa bekal. Dan anak itu memberikannya pada Andreas. Dan Andreas memberikannya, Rasul Andreas memberikan pada Yesus. Jadi tidak usah menunggu sampai kita punya cukup. Bahkan anak-anak juga diundang oleh Tuhan untuk berbagi dari kekurangannya. Sekarang mereka yang tidak bisa memasak, berbaginya lewat mengirim dana. Ya kalau satu porsi sekitar 15.000 sampai 20.000, satu bulan kita berbagi seperti itu untuk yang mestinya bisa merasakan belas kasih Allah, maka kita akan mengalami mujizat juga dalam hidup kita, yaitu disembuhkan secara rohani, spiritual. Yesus mengundang kita semua untuk bisa mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Mereka semua makan sampai kenyang, kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Mari kita mohon agar pengalaman kelimpahan waktu zaman Yesus hidup di tengah-tengah muridnya juga terjadi di dalam hidup kita. Kira-kira bisa enggak kita berbagi dari kekurangan kita, dari keterbatasan kita, dari situasi kesulitan kita? Kalau kita mau dan berkenan, mujizat akan tetap berlangsung dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mari kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara-saudari kita yang dalam kesusahan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan, ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabda-Mu dan menerima tubuh-Mu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rejeki dari surga demi kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini. Hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa pagi ini, Francisca Linda Tan, Paulus Hernadi, Lukas Alam Sukendro. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dalam keheningan batin kita, kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita menyanyikan doa-doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan, bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Novena Tahbisan Imam. Allah Bapa yang penuh kasih, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau senantiasa memilih dan menetapkan orang-orang khusus-Mu untuk meneruskan karya keselamatan putra-Mu hingga kini. Pada kesempatan ini, kami mempersembahkan doa bagi para saudara kami, Diakon Bernadettus Aprilianto, Diakon Yohanes Gusti Randa, Diakon Markus Trio Agustra, Diakon Victorinus Sidik Budianto, Diakon Sebastianus Wahyudi, yang akan ditahbiskan menjadi Imam Keuskupan Agung Palembang. Allah Putra Penebus Dunia, Imam Agung Abadi, kami serahkan para calon imam ini untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan dan martabat imamat-Mu sendiri. Semoga mereka mampu mengikuti teladan-Mu dengan setia dan tekun, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan selanjutnya, semoga mereka pun dapat menjadi teladan bagi dalam mengejar kesucian hidup. Allah Roh Kudus, sumber pembaharu hidup, kami percayakan para calon imam ini dalam karya-Mu. Perbaharulah mereka senantiasa dengan api cinta-Mu, dan semangatilah semua orang yang terlibat dalam perayaan tahbisan nanti, agar dapat bekerja dengan baik, sehingga seluruh proses perayaan tahbisan berlangsung dengan lancar dan membawa sukacita berlimpah bagi kami semua. Ya Bunda Maria, Ratu para imam, demi terkabulnya doa permohonan ini yang kami sampaikan kepada Allah Bapa dengan perantaraan Kristus Sang Putra, dan dalam Roh Kudus kami mohon bantuan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga teladan Santo Yohanes Maria Vianney menginspirasi mereka untuk setia dalam doa dan pengorbanan. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah para calon imam kami ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rejeki surgawi yang telah kami terima. Kami mohon semoga kerelaanmu untuk berbagi hidup, menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Warta Gereja 2 Agustus 2026. 1. Pendaftaran baptis bayi dan anak. Akan diadakan pembaptisan bayi bagi bayi dan anak usia balita hingga 9 tahun pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 pukul 11 di Gereja Hati Kudus. Formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretariat Paroki setiap hari pukul 8 sampai dengan 12. Batas akhir pengumpulan formulir pada hari Kamis 19 Agustus 2026. 2. Seminar Kebangsaan Paroki Hati Kudus. Seksi Kerawam Paroki Hati Kudus akan mengadakan seminar kebangsaan dengan tema Devosi Politik yang akan diadakan pada hari Rabu
12 Agustus 2026 pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di Gereja Hati Kudus. Narasumber Romo Wahyudi Triharyadi SCY dan Bapak Dr. Insinyur Hendro Setiawan MM. Pendaftaran dapat menghubungi Ketua Lingkungan atau Ibu Ping Ping. 3. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Pembagian bantuan sosial Hati Kudus akan diadakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9 sampai dengan selesai bertempat di Pastoran Gereja Hati Kudus. 4. Donor darah Paroki Hati Kudus. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus bekerja sama dengan PMI Indonesia mengadakan kegiatan donor darah pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan 12 bertempat di Pastoran Gereja Hati Kudus. Mari ikut berpartisipasi, setetes darahmu wujud kasih bagi sesama. 5. Misa harian. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 tidak ada misa harian. Para romo menghadiri tahbisan imam di Tegal Arum Batu Raja. 6. Pendaftaran lektor dan lektris. Dibuka pendaftaran lektor dan lektris dengan syarat sebagai berikut. Sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Usia minimal 15 tahun dan maksimal 45 tahun. Mampu membaca dengan artikulasi yang jelas dan baik. Bertanggung jawab serta bersedia disiplin dalam mengikuti latihan. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Felicia Catherine Fiorenza atau Ibu Atin. 7. WKRI Paroki Hati Kudus berbagi. WKRI Paroki Hati Kudus berbagi untuk sesama. Bersama kita memberi arti. Dengan semangat kemerdekaan WKRI, Paroki Hati Kudus akan mengadakan kegiatan berbagi kebahagiaan dengan sesama pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 11 sampai dengan selesai bertempat di depan Gereja Hati Kudus. Laporan kolekte 26 Juli 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp27.585.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.898.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Tadi dibacakan ada pengumuman WKRI akan berbagi. Maka bagi siapa saja yang mempunyai 5 roti 2 ikan, artinya dari keterbatasan dan kerelaan untuk diberikan pada Yesus, silakan nanti menghubungi WKRI supaya minggu depan semakin banyak orang mengalami kelanjutan dari mujizat Yesus itu. Sehingga belas kasih yang diberikan Yesus dalam hidup kita mengalir jauh sampai ke mereka yang sungguh-sungguh merindukan, menginginkan dan juga mengharapkan dari gereja kita. Tak lupa ucapan terima kasih untuk para keluarga yang sudah berbagi sampai saat ini melalui program feeding program kepada saudara-saudari kita yang sudah lansia khususnya. Semoga semakin mengalirlah apa yang dibuat Yesus dalam Injil juga dalam paroki kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Kita ucapkan banyak terima kasih untuk para petugas liturgi, suster, prodiakon, tim multimedia, petugas tata laksana, Miss Dinar, lektor dan pemazmur kita. Tak lupa juga ada sekarang operator audio, ya, dan juga kor kita. Ini Don Saf ya, dan
Monica, ya, mendapat penghargaan nanti ya. Semakin banyak tugas. Tak lupa juga untuk organis dan dirigennya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai.